Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya, amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah alladhi huwa ni'mal wakil wa ni'mal maula, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh habibunal mustafa, wa man yunkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang maha tinggi, maha terpuji, yang dengannya kita tidak layak dipuji dan tidak kebagian pujian. Dipuji makhluk sebanyak setinggi apapun, insya Allah tidak akan membuat kita tinggi hati lupa diri. Pun andai kata mendapatkan caci maki, bully, bahkan naudzubillah persekusi, mestinya tidak menjadikan kita berhenti melakukan hal-hal yang terpuji, karena kita sudah berkomitmen hati melakukan apapun hanya karena dan untuk Allah yang maha tinggi, maha terpuji. Jamaah salat Jum'ah, hamba-hamba mulia pilihan Allah. Masjid ini di dalamnya ruangannya adem. Mudah-mudahan jamaahnya semuanya hatinya jauh lebih adem. Di luar tadi sempat panas. Biarpun panas di luar, yang penting adem di dalam. Adem di dalam hati kita, kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Seberisik apapun di luar, jangan sampai kebahagiaan di dalam terusik. Sekeruh, segaduh apapun di luar, di dunia nyata, dunia kerja dan sosial media, jangan sampai membuat hati kita keruh. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh. Khatib mewanti-wanti, mewasiatkan, mengevaluasi diri hati pribadi, dan mengajak jamaah salat Jumat semua untuk sama-sama kita melatih hati, mendidik diri kita, memaksa jiwa untuk kian mau taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa jatah usia yang masih ada, di sisa jatah potongan nafas yang masih terhembus. Mudah-mudahan detik berganti, menit berganti jam, dan nafas yang terhembus setiap saat membawa kita makin taat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekal kepulangan menghadap Allah Jalla Jalaluh. Kepada Allah berupaya kita taat semampu yang kita bisa, kepada hamba-hamba Allah kita manfaat, dan kepada lingkungan semesta umat berupaya menjadi rahmat. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Dicipta kematian dan kehidupan dengan segala rangkaian perpindahan episode cerita kejadian yang berada di dalamnya. Semuanya sepenuhnya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita dalam kehidupan yang dijalani dipergilirkan semua cerita, kejadian, kondisi, suasana, peran dan seterusnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas.
dan itulah hari yang dipergilirkan di antara manusia. Hari dengan segala kejadiannya, keadaannya, kondisi, peran, cerita, dan seterusnya. Semuanya adalah, sepenuhnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan pahala, supaya kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita tetap berada di track yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita jangan sampai pulang salah arah, salah jalan. Yang menyelamatkan semua keadaan itu, dan kita diuji dengan pergantian keadaan, pergantian peran. Kita diuji dengan lapang dan sempit. Kita diuji dengan kesusahan dan kemudahan. Kita diuji dengan perintah melakukan dan perintah untuk meninggalkan. Kita diuji dengan ada dan tiada. Kita diuji dengan saat diterima dan ditolak. Kita diuji pada saat kita untung maupun buntung. Kita diuji pada saat kita sedang senang maupun susah. Semua keadaan itu yang menyelamatkan adalah dua sikap. Satu, sabar. Dua, syukur. Satu, sabar. Dua, syukur. Jangan dikira sedang senang, lapang, waktu luang, sedang banyak senggang, banyak uang. Apakah itu bukan ujian? Itu adalah tetap ujian, karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan keadaan yang baik maupun yang buruk. Baik menurut Allah Subhanahu wa taala tentunya melampaui semua perkiraan yang kita anggap baik. Karena boleh jadi yang kita anggap baik tapi buruk menurut Allah. Apa yang kita cintai, apa yang kita suka tapi buruk menurut Allah, dan boleh jadi menurut kita buruk dalam versi nafsu, juga versi keterbatasan ilmu dan keterbatasan ketersediaan iman, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang punya kehidupan ini, Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, yang menghadirkan kita ada di dunia ini. Skenario yang pasti berjalan adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Aturan yang pasti berlaku adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Suka maupun tidak suka, kalau Allah memerintahkan itu pasti baik dan untuk kebaikan hamba-hambanya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua keadaan ini adalah ujian. Yang sedang senang, banyak senggang, waktu luang, lagi banyak uang, lalu dia tidak datang ibadah menyembah Allah yang Maha Penyayang, malah dia makin hebat membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti dia tidak lulus dengan kenikmatan yang luang, banyak uang dan seterusnya. Karena syukur dalam keadaan yang baik itu adalah, karena bentuk syukur atas keadaan yang baik itu adalah melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah yang disukai Allah, bukan mengkhianati Allah. Lalu ketika keadaan sedang sempit, seret, pailit, apakah dalam keadaan seperti itu dia tetap ridho kepada Allah, dia menjaga sabarnya, dia baik menjaga husnudzonnya, baik sangkanya kepada Allah, dia tetap sholat, dia tetap berbagi dengan apa yang dia punya, dia tetap berusaha manfaat, maka dalam keadaan seperti itu justru dia lulus. Banyak orang yang lulus diuji dengan kesempitan tetapi gagal pada saat diuji dengan kelapangan, kemudahan. Semoga Allah menolong kita semua dalam berbagai pergantian episode kehidupan, lapang sempit, mudah susah, diterima, ditolak, gagal, sukses, kita lulus ujian. Karena kata kuncinya, kalau tidak lulus pasti diuji terus. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ahabballahu abdan ibtalahu." Redaksi hadis yang lain, "Idza ahabballahu qauman ibtalahu." Ini mudah diucapkan memang, tetapi menerima dengan segala keridhaan hati tentu butuh perjuangan.
jika Allah mencintai kaum, mencintai seorang hamba, maka Allah mengujinya. Maka salah satu mindset, salah satu headset yang membuat insya Allah meringankan beban hati dan pikiran kita adalah, yaitu hadis ini, bahwa jika kita sedang berada dalam ujian, kita sedang berada dalam cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin mendengar jeritan hatinya, Allah ingin mendengar keindahan ratapannya, menghibah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati yang mendekat, hati yang menghibah, hati yang meratap, membutuhkan pertolongan Allah adalah sesuatu yang sangat indah didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tidak nyaman menurut versi nafsu dan menurut versi keterbatasan ilmu dan ketersediaan iman. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh, semoga kita semua menutup seluruh rangkaian kehidupan kita di dunia ini dengan penuh dengan keridhaan, kesabaran dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lewat lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan kehidupan orang yang beriman, dan tidak ada yang demikian kecuali bagi orang yang beriman. Jika datang menimpa kepadanya kebaikan, kemudahan, kelapangan, lalu dia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika menimpa kepadanya keburukan, lalu dia bersabar, maka itu juga baik baginya. Karena semua kondisi itu, jika basicnya adalah ridha, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berlimpah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berujung surganya dunia dan pasti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah menolong kita semua istiqamah beramal hingga ajal, istiqamah beramal saleh, beribadah hingga husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.